Coba bayangin deh, bisa nggak sih sebuah lelucon, satu lelucon aja, bisa bikin heboh satu negara? Di Indonesia, ternyata jawabannya, ya, bisa banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana seni satire politik itu bisa jadi pemicu debat nasional yang panas banget. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalimat ini nih, biang keroknya. Ini adalah kata-kata dari Panji Pragiwaksono, salah satu komika paling berani di Indonesia, dalam special Netflix-nya, Mens Ria. Ini tuh closing line-nya loh, dan bener-bener boom, bikin geger. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kata-kata dari panggung komedi bisa jadi debat nasional? Oke, di sini kita ndak bakal mihak siapa-siapa ya. Tujuan kita adalah buat ngebongkar dua sisi koin dari dunia satir politik di Indonesia. Ada yang nyerang langsung, ada juga yang nyindir halus. Kira-kira mana ya yang lebih ngena? Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian sama Mens Rea ini? Yuk, kita lihat dulu situasinya. Judulnya aja udah provokatif ya kan, mens rea. Ini tuh istilah hukum loh yang artinya niat jahat atau kesadaran buat melakukan kejahatan. Cerdas banget sih Panji milih judul ini. Ini kayak nyindir langsung ke sistem keadilan kita di Indonesia yang kadang rasanya absurd dan penuh niat tersembunyi. Dan isinya, wah jangan ditanya. Dia ngebahas semua yang lagi panas-panasnya. Dari fenomena gemoy Prabowo, dinasti politik Jokowi, sampai kasus jenderal cuci uang 100 miliar, polisi nembak mahasiswa, wah semuanya disikat. Tapi yang bikin ini makin meledak itu bukan cuma materinya, tapi timingnya. Rilisnya itu Januari 2025, pas banget abis pelantikan presiden. Jadi setiap lecunnya itu kerasa nusuk banget. Dan ya, seperti yang bisa ditebak, acaranya langsung viral. Meledak di mana-mana. Tapi, reaksinya ini yang menarik. Justru nggak datang dari arah yang kita kira. Nah, sementara gaya Panji yang gebuk langsung ini bikin heboh, ada komika-komika lain yang punya cara beda banget buat nyampein kritik. Cara yang mungkin, ya lebih Indonesia banget lah. Ibaratnya gini, kalau Panji itu pakai palu godam buat ngehancurin tembok, komika lain itu lebih milih pakai pisau bedah. Presisi, tapi dalam. Nah, kita lihat nih salah satu masternya, Alwi Shihab. Lihat deh, betapa cerdasnya dia. Alwi itu bikin analogi sederhana banget. Proyek bangunan. Ada pekerja, itu kita, rakyat. Ada mandor, pemimpinnya, dan anaknya. Terus konfliknya apa? Para pekerja ini rebutan helm si mandor, simbol kekuasaan kan, sambil dikomporin sama ibu kantin, para pendukung fanatik. Tapi punchline-nya itu yang ngena banget. Tragedi sesungguhnya bukan siapa yang dapat helm, tapi rumah sejahtera yang harusnya mereka bangun bareng-bareng, malah gagal total. Dia nggak nyebut nama satupun, tapi semua orang langsung klik, langsung paham dia ngomongin apa. Dan bukan cuma Alwi, ada Kiki Saputri yang ngerosting pejabat langsung di depan mukanya, dan mereka malah ketawa. Ada juga Mamat Alkatiri yang kakek cerita personal yang sarkastik buat ngomongin rasisme di Papua. Nah ini dia kekuatan gaya halus. Dia nggak bikin orang marah, tapi justru ngajak kita mikir, oh iya ya, bener juga. Oke, jadi kelihatan banget kan polanya? Ada dua gaya yang kontras banget di panggung komedi politik Indonesia. Yuk kita bedah lebih dalam. Coba kita lihat perbandingannya di tabel ini. Di satu sisi ada gayanya Panji yang textbook banget. Strukturnya jelas, edukatif, tapi risikonya yaitu bisa bikin polarisasi, bisa memecah belah. Nah di sisi lain ada gaya yang lebih organik. Gayanya Alwi, Kiki, Mamat, rasanya lebih personal, ngalir aja gitu. Dan hasilnya bukan perpecahan, tapi justru ngajak penonton buat refleksi bareng-bareng. Jadi bisa kita bilang gini deh, gaya yang satu itu kayak ngelempar batu ke kolam. Bikin riak besar, berisik, semua orang langsung lihat. Sementara gaya yang satunya lagi itu kayak netesin air, pelan-pelan, tapi nyebar dan meresap ke pemahaman kita. Beda banget kan dampaknya? Terus pertanyaannya mana yang lebih benar, mana yang lebih baik? Nah, ternyata jawabannya mungkin jauh lebih simpel dari yang kita kira. Pada akhirnya, semua perdebatan ini tuh balik lagi ke satu kalimat sederhana tapi dalam banget. Tempatkan komedi sebagai komedi. Udah gitu aja. Ini tuh kayak pengingat ya, kalau di atas panggung, aturan mainnya tuh beda. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, bener juga kan? Pertama, kontesnya apa? Ini acara Netflix, tujuannya hiburan. Kedua, komedi itu bukan berita, nggak harus 100% akurat buat bisa lucu atau ngena. Ketiga, lihat deh respons dari korbannya, Gibran.
Dia balasnya pakai humor juga, bukan pakai somasi. Dan terakhir, niat si komika sendiri. Panji bilang tujuannya itu hiburan yang reflektif, bukan mau ngajak demo. Jadi, ya, panggung komedi itu emang ruang khusus di mana semua gaya, mau yang belak-belakan atau yang sindiran punya tempatnya sendiri. So, kesimpulannya bukan soal mana yang benar mana yang salah. Panji dengan gaya langsungnya sah. Alwi dengan metaforanya sah juga. Kiki yang merosting sah banget. Ini semua tuh cuma alat yang berbeda dalam kotak perkakas orang komedian. Pertanyaan yang lebih penting mungkin bukan gaya mana yang lebih baik, tapi pesan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan lewat lelucon itu? Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di dunia yang makin terbelah kayak sekarang, sebenarnya apa sih tujuan sejati dari sebuah lelucon? Mungkin masalahnya bukan di jenis komedinya ya, bukan di gaya kasar atau halusnya, tapi mungkin ada di cara kita sendiri dalam menerima dan memahami sebuah lelucon. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita semua.